Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita di hari Jumat ba'dal asar dengan judul Risalah Nasihati lin Nisa, nasihatku untuk para wanita muslimah, karya Asy-Syekhah Abdillah bintu Syekh Muqbil Al-Wadi'iyah hafidhahullahu taala. Pada beberapa pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan dari pembahasan yang disebutkan oleh penulis hafidhahullahu taala, al-hathu 'alal ikhlas wal muhafazatu 'alal waqti. Motivasi untuk senantiasa ikhlas dan juga berupaya untuk menjaga waktu. Alhamdulillah, kita telah menjelaskan dari apa yang disebutkan oleh penulis hafidhahullahu taala. Untuk para wanita muslimah, hendaknya lah di kehidupan dunia ini mereka selalu berupaya untuk mengikhlaskan dari setiap amalan ketaatan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berada di rumahnya, maka di sana banyak dari pintu-pintu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk mereka, dari memaksimalkan pelayanan terhadap suami, memperhatikan dari anak-anaknya, dan juga merapikan dari rumahnya. Itu seluruhnya akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, kebaikan untuknya ketika mereka menjalaninya dengan penuh keikhlasan. Harus diyakini bahasanya itu adalah sebuah ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mereka. Untuk para wanita muslimah yang mereka sudah berkeluarga, dan penting bagi mereka untuk mengingat bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara saja. Harus pandai menjaga dari waktu, memanfaatkan dari waktu itu untuk meraih dari berbagai keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dari kesimpulan apa yang telah berlalu dari penjelasannya terkait dengan pembahasan motivasi untuk selalu ikhlas dan juga penjagaan terhadap waktu. Kemudian beliau penulis hafidhahullah taala memulai dengan pembahasan yang baru terkait dengan bagaimana para wanita muslimah mereka pandai menjaga dari lisannya. Dan ini adalah hal yang berat untuk setiap muslim dan muslimah. Terkadang mungkin dia tidak melakukan sebuah perbuatan, tapi lisannya tidak pandai dia jaga, sehingga terkadang mudah untuknya mengucapkan dari kata-kata atau kalimat yang dusta, yang jauh dari kebenaran,
kalimat yang di dalamnya terdapat celaan, hinaan, provokasi, merendahkan kehormatan orang lain dan seterusnya. Dan ini merupakan dari perkara yang amat penting untuk para wanita muslimah, menjaga dan melatih diri agar pandai menjaga lisannya. Kata beliau Asy-Syaikh hafidhahullah taala, hifdzul lisan wa fadluhu. Penjagaan terhadap lisan dan juga keutamaan dari menjaga lisan itu. Kemudian kata beliau Asy-Syaikh hafidhahullah taala, qala Allah taala wa asbagha alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan untuk kalian dari nikmat-nikmatnya secara zahir yang nampak maupun nikmat yang tersembunyi. Lisan itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap nikmat itu harus disyukuri. Dan cara mensyukuri dari nikmat lisan adalah berupaya untuk menjadikan dari lisan itu dia pandai di dalam menjaganya, mengontrol, mengendalikan dari setiap ucapannya. Dia berupaya untuk berucap, berkata pada sesuatu yang di dalamnya terdapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dipahami bahwa lisan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Harus disyukuri, dimanfaatkan untuk hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lisan itu dipergunakan pada sesuatu yang hanya akan menyebabkan dirinya terjerumus ke dalam dosa dan maksiat yang berujung kepada kebinasaan dan kehancuran. Ini harus selalu dia perhatikan dimanapun dia berada di kehidupan dunia ini. Baik ketika dia berada di dalam rumahnya, maka harus pandai dia menjaga lisannya. Jangan dia berkomentar di media sosial dengan komentar-komentar yang hanya akan membawa keributan, menjatuhkan kehormatan orang lain, menghina dan seterusnya. Atau ketika dia berada di luar rumahnya, dia berkumpul bersama kawan-kawannya, teman-temannya, maka harus dia pandai menjaga lisannya. Asalnya mungkin pembicaraan-pembicaraan yang sifatnya diperbolehkan. Nah, semakin larut dalam sebuah majelis, semakin lama mereka bercerita, akhirnya terkadang sampai pembicaraan di dalam menjatuhkan kehormatan orang lain, menggibah, mengadu domba, memfitnah dan seterusnya. Ini harus selalu diperhatikan. Lisan itu adalah nikmat. Syukuri nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan untuk apa yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, Syekh hafidhahullah taala, wa yaqulu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kalian berupaya untuk menghitung, menjumlah dari banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, niscaya kalian pasti tidak akan pernah mampu menghitung dari banyaknya nikmat itu. Ini peringatan bagi setiap hamba agar mereka pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak nikmat, kemudahan, anugerah
Ini seluruhnya nikmat. Dimulai dari nikmat yang paling tingginya, nikmat ilmu agama. Diingatkan supaya manusia ini ketika dia berbicara, dia berucap, jangan lepas dari ilmu agama. Jelas ya, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama kita dari kalangan ahli tafsir, di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya, beliau menyebutkan dari tafsir Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala bahwa allamahul bayan yakni an-nutq. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dari al-bayan, maksudnya adalah an-nutq, ucapan. Harus dia perhatikan. Dari ucapannya ini nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, yang pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh sebab itu di kehidupan dunia ini harus pandai dia menjaga dari setiap ucapan lisannya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Dan tidak ada yang terlafadzkan dari ucapannya kecuali ada malaikat yang senantiasa mengawasi, mencatat dari apa yang dia ucapkan itu. Ini akan dimintai pertanggungjawaban di negeri akhirat. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Harus dia pandai menjaganya. Oleh sebab itu para wanita muslimah, hendaklah mereka pandai menjaga dari lisan itu. Kalau dia pandai menjaganya, dia berbicara pada apa yang di dalamnya dia tahu dan dia pastikan itu adalah hal yang benar. Dia tidak berbicara pada hal yang ragu, dia tinggalkan hal tersebut. Apalagi kalau jelas dari kedustaannya, maka Rasulullah SAW menjelaskan di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhuma, kata baginda Rasulullah SAW, "Ma yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Siapa yang mampu menjamin untukku dari apa yang berada di antara kedua rahangnya, maksudnya lisannya, dia jaga, dia perhatikan dari setiap ucapan lisannya, melewati ilmu dan akal pikiran yang sehat, bukan melewati dari hawa nafsunya. Dia jaga hal tersebut. Dan apa yang berada di antara kedua kakinya dari kemaluannya, maka kata baginda Rasulullah SAW, saya menjamin untuknya surga. Ini keutamaan bagi siapa yang mampu menjaga dan memperhatikan dari lisannya. Tapi kalau kita melihat apa yang terjadi, kenyataan bahwa para wanita muslimah terkadang mereka tidak mampu menahan dari lisannya itu. Kalau dia berkumpul bersama kawan-kawannya, asalnya mungkin bertanya tentang kabar, kemudian bercerita hal-hal yang mungkin saja di dalamnya ada ilmu. Tapi semakin lama majelis itu, semakin larut di dalam pembicaraan, sampai mereka tidak sadar sudah bertanya tentang apa yang menjadi aib dari saudarinya yang lain. Akhirnya mereka bercerita, muncul prasangka, hal-hal yang tidak baik. Ada ucapan-ucapan yang tidak benar, mereka bahas di majelis tersebut. Jelas ya, akhirnya mereka pun sampai pada menceritakan saudarinya dengan sesuatu yang mungkin saja tidak benar. Kalaupun benar, dia adalah ghibah di dalam hal tersebut. Jelas ya, maka harus dia jauhi. Dan di sini juga pentingnya dari memilih dari teman duduk. Dia perhatikan dari kawan-kawannya yang mungkin bisa dia pilih, ini teman-teman
kawan-kawan yang baik, yang pandai menjaga lisan. Ketika mungkin ada yang sudah memulai berbicara dengan sesuatu yang tidak penting, ada yang mengingatkan. Ada yang memberikan teguran. Nah, ini adalah teman-teman yang baik. Kalau ada teman-teman yang berbicara tanpa arah, bahkan sampai membicarakan dari rumah tangga orang lain, maka jangan dia dekati dari orang-orang seperti itu. Dia tinggalkan. Masih banyak dari hal-hal yang lebih bermanfaat. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia bicarakan, kalau dia ikut dalam majelis tersebut, semuanya pasti akan dimintai pertanggungjawaban di negeri akhirat. Dan seorang wanita muslimah yang cerdas, yang berakal, maka dia tidak akan melakukan sebuah tindakan, perbuatan yang hanya akan mencelakakan, memberatkan dirinya di negeri akhirat. Kemudian kata beliau, Syekh hafizahullah ta'ala, jadi tadi jelasnya, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, diantaranya adalah an-nutq, allamahul bayan. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan al-bayan, penjelasan. Yang dengannya seseorang itu, dia mampu mengungkap apa yang berada dalam jiwanya. Kemudian kata beliau, Syekh hafizahullah ta'ala, wa yakulu azza wa jalla mumtinnan ala abdihi ij'ala lahu lisanan alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain. Al-lisan qad yarfa'u sahibahu bisababihi ila a'la ad-darajati wa yakunu dhalika idza sarrafahu fil umuril khairiyyah bin du'ain wa qiraatil qur'ani wa fi da'wati ila Allah wa fi ta'limi wa nahwi dhalik. Dan Allah azza wa jalla berfirman, memberikan anugerah nikmat kepada hambanya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat, menjadikan untuk hamba ini disempurnakan dengan lisan pada dirinya. Dengannya bisa dia berbicara. Ini nikmat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, alam naj'al lahu aynain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya aynain, ada dua mata. Nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walisanan, dan juga ada lisan yang dia pergunakan untuk berbicara. Wasyafatain, dan dua bibir. Ini seluruhnya nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Harus dia syukuri dengan cara dia manfaatkan pada apa yang mendatangkan kecintaan, keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-lisan, dan lisan itu qad yarfa'u, terkadang dia bisa mengangkat dari pemilik lisan itu dengan sebab lisan itu sendiri kepada derajat yang paling tingginya dengan lisannya. Ketika dia menyadari bahwa lisan itu adalah nikmat, akhirnya dia belajar. Dia menuntut ilmu. Dia kerahkan kemampuannya maksimal dalam belajar. Ikhlas karena Allah azza wa jalla. Di kemudian hari dia diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, punya kemampuan di dalam menyampaikan ilmu. Maka dengan lisannya itu yang dia banyak menyampaikan kebenaran, menjelaskan dari Al-Quranul Karim dan juga sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW, diajak manusia untuk mengikutinya supaya berada di atas jalan yang lurus. Kemudian dia memberikan peringatan manusia dari jalan yang menyimpang. Ini semuanya bisa menjadi sebab yang dia sampai kepada derajat yang amat mulia, yang amat tinggi di negeri akhirat. Oleh sebab itu, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya,
Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat, memuliakan derajat orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi orang-orang yang beriman pada asalnya mereka mulia. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan kalian itu adalah orang-orang yang tinggi, yang mulia, terhormat apabila kalian beriman. Jadi asalnya orang yang beriman itu mulia, punya derajat kemuliaan, ketinggian. Tapi ketika mereka menuntut ilmu, dibarengi dengan ilmu agama, semakin kuat ilmu agamanya, semakin tinggi ilmu agamanya, maka semakin tinggi pula derajatnya nanti di negeri akhirat. Dia belajar, menuntut ilmu. Kemudian dia sampaikan ilmu itu dengan lisannya. Dia mengajak manusia supaya berada di atas jalan yang lurus, selamat dari ancaman, dari jalan yang menyimpang. Ini adalah sebab yang bisa mengangkat derajatnya disebabkan dengan nikmat lisan itu. Wa yakunu dzalika idza sarrafahu fil umuril khairiyah. Dan itu bisa terjadi ketika dia manfaatkan, dia pergunakan lisannya itu pada perkara-perkara yang baik. Jelas ya? Min doa. Di antaranya dia berdoa dengan lisannya. Ini ibadah. Wa qiraatil Qur'an. Dia membaca Al-Qur'anul Karim. Fi da'wati ila Allah. Dan ketika dia berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa fit ta'lim. Dan ketika dia memberikan ilmu, mengajar manusia dengan ilmu agama, wa nahwi dzalik, dan selain dari hal tersebut. Kemudian kata beliau, Asy-Syaikh hafizahullah taala, wa bi ibaratin ukhra idza sarrafahu fima yurdi Allah azza wa jalla mithlu nutqi bit tauhid idza tawaffarat baqiyatu syurut al majmu'ah fi ilmun yakin wa ikhlasun wasidqu kama mahabbatin wa inqiyarin wal qabuli laha. Kemudian kata beliau Syekh hafizahullah taala, wa bi ibaratin ukhra, ini ditinjau dari sisi yang lain, pemanfaatan nikmat lisan ketika dia palingkan, dia manfaatkan, dia pergunakan dari lisan itu pada apa yang Allah Azza wa Jalla ridhai, yang mendatangkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Seperti misalnya dia berucap dengan tauhid, dia ucapkan la ilaha illallah. Ketika terpenuhi dari syarat-syaratnya yang terkumpul di dalam ucapan bait syair ilmun yakinun. Jadi ada syaratnya kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, dan ada rukunnya. Rukunnya ada dua, an-nafyu wal isbat, penafian dan menetapkan. Itu rukun dari la ilaha illallah. Dia menafikan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi. Kemudian dia tetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Dan ada syaratnya.
yang terkumpul dari sejumlah nas dari Al-Quran dan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, ilmun. Harus dia ilmui. Apa? Dari makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Supaya dia tahu apa konsekuensinya. Jangan sampai dia melanggarnya. Harus dia punya ilmu tentang kalimat la ilaha illallah. Kemudian yakin. Harus dia yakini. Tidak boleh ragu. Kemudian yang ketiga, ikhlas. Ketika dia ucapkan. Kemudian yang keempat, dia jujur. Kemudian yang kelima, mahabbah. Dia cinta. Bukan dia benci. Kemudian yang keenam, ingkiyat. Dia tunduk. Dia menerima dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang ketujuh, al-qabul. Dia terima. Dia tidak menolaknya. Ya, sebagian dari para ulama menambahkan yang kedelapan, yaitu al-kufran. Dia mengingkari terhadap setiap apa yang disembah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Al-kufranu minka bima siwal ilah qad uliha. Jadi ini dari 8 syarat dari kalimat la ilaha illallah. Ketika dia paham dari rukun dan syaratnya, dia ucapkan dengan lisannya, ini akan memberikan manfaat bagi dirinya di negeri akhirat. Kemudian kata beliau, Asy-Syekhah hafidhahullah taala, bal hadan naw afdalu ma yantiqu bihi lisan. Wa fi sahihaini min hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-iman bid'un wa sittuna syu'bah. Fafdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya syu'batun minal iman. Bahkan kata beliau Syekhah hafidhahullah taala, hada nau afdal. Ini merupakan jenis yang lebih utama. Maksudnya pemanfaatan lisan, mensyukuri nikmat lisan dengan berucap dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, itu adalah bentuk mensyukuri nikmat lisan yang paling utama. Jadi dia berzikir, dia ucapkan la ilaha illallah. Dia pahami rukun, dia mengerti dari syarat-syaratnya, konsekuensinya, dia terapkan dalam kehidupannya, itu seutama-utama dari bentuk mensyukuri nikmat lisan. Itu yang paling tingginya. Jelas ya? Sebagaimana dalam riwayat As-Sahihain, Al-Bukhari dan Imam Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iman, iman itu ada 63 sampai 69 cabang. Dalam riwayat yang lain disebutkan bid'un wa sab'una syu'bah, 73 sampai 79 cabang. Bid'un itu 3 sampai 9.
Fa'afdaluha, yang paling utamanya dari iman itu adalah ucapan la ilaha illallah. Jadi itu yang paling utamanya. Jadi ketika dia ucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, itu merupakan bentuk mensyukuri nikmat lisan yang paling tingginya. Iman itu ada 63 sampai 69 cabang. Dan yang paling utamanya adalah ucapan la ilaha illallah. Zikir yang paling afdolnya, yang paling utamanya. Wa adanaha, dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dia lewat pada satu jalan, dia lihat ada yang menghalangi. Dia singkirkan. Ada pecahan beling atau ada duri. Dia ambil, kemudian dia simpan pada tempat yang aman, yang tidak dilalui oleh orang-orang. Ini bentuk dari keimanan. Jadi iman itu ada yang paling tingginya dan ada yang paling rendahnya. Menunjukkan bahwasanya iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Dia bertambah karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, dan dia bisa berkurang ketika dia taat kepada syaitan atau dia bermaksiat kepada Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu keyakinan di dalam hati, ucapan pada lisan, dan juga terkait dengan al-jawarih, amalan perbuatan. Kemudian kata baginda Rasulullah SAW, wal haya syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah cabang, bagian dari keimanan. Ini harus diperhatikan oleh para wanita muslimah. Di masa ini terkadang banyak dari para wanita yang hilang dari rasa malunya. Ini merupakan nikmat yang amat agung bagi para wanita muslimah ketika mereka masih punya rasa malu. Ya, sekarang ini walaupun kelihatannya dia memakai hijab, tapi dia dengan bangganya dia rekam dirinya, kemudian dia bernyanyi, berjoget, ditonton oleh banyak orang. Jelas ya, dan ini menjatuhkan dari kehormatan agama Islam karena perbuatannya melecehkan agama. Jelas ya, tidak ada rasa malunya. Ini kalau hilang rasa malu, tidak ada kebaikan pada seseorang. Dia akan bertindak sesuka hatinya. Dia akan berbuat pada perbuatan-perbuatan yang terkadang di luar dari akal manusia normal. Jelas ya? Dan dia berbangga dengan hal tersebut. Ini musibah yang terjadi di masa ini. Oleh sebab itu para wanita muslimah, hendaknya mereka banyak meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, Syekh hafizahullah taala, wa bihi yahsul al-fawzu wal falah. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u qaumahu ila dhalik wa yaqulu qulu la ilaha illallah tuflihu. Akhrajahu Ibnu Khuzaimah an Tariq Ibn Abdillah al-Muharibi radhiyallahu taala anhu wa huwa fi Sahih al-Musnad. Dan dengan kalimat tauhid diucapkan dengan lisannya, la ilaha illallah, itu terhasilkan, dia akan mendapatkan al-fawz,
keberuntungan, wal falah, keselamatan. Dan adalah Nabi kita Muhammad SAW, beliau menyeru kepada kaumnya dengan kalimat la ilaha illallah, mengajak manusia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Wa yaqulu, beliau SAW berkata, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah la ilaha illallah, kalian pasti beruntung. Dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah rahimahullah taala dari sahabat Tariq bin Abdillah Al-Muharibi radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Al-Musnad karya Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah taala. Tapi orang-orang kafir Quraisy, mereka tidak mengucapkan dari la ilaha illallah kecuali mereka yang menerima dari ucapan tersebut. Kenapa? Karena mereka memahami dari maknanya la ilaha illallah. Ketika mereka ucapkan, itu mengharuskan mereka akan tinggalkan dari segala apa yang mereka ibadahi selain dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia ini Muhammad, ini ucapan dari orang-orang kafir Quraisy, apakah dia ini Muhammad akan menjadikan sembahan-sembahan kami yang banyak ini hanya satu saja? Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, a inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami akan meninggalkan dari sembahan-sembahan kami yang banyak ini hanya karena seorang penyair yang gila ini? Jadi ketika diserukan la ilaha illallah, mereka memahami maknanya. Jelas ya? Oleh sebab itu, kita harus belajar tentang kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, supaya kita memahami dari maknanya. Kita faham akan konsekuensinya. Ada rukun dan ada syarat-syaratnya, sebagaimana yang telah kita sebutkan. Jadi, ucapan atau kalimat la ilaha illallah, ketika dia ucapkan, dia paham akan maknanya, dia jaga dari konsekuensinya, maka dia pasti akan beruntung. Tuflihu, di kehidupan dunia dan juga di alam kubur dan di negeri akhirat. Pasti dia akan beruntung. Dia akan selamat. Kemudian kata beliau Asy-Syaikh hafizahullah taala, wa mithlu dzikri kama qala rabbuna fi kitabih al-aziz innal muslimina wal muslimat ila qawlihi wad-dzakirina Allah katsira wad-dzakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan misalnya mensyukuri nikmat lisan dengan berzikir adalah sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam firman-Nya fi kitabihil aziz, innal muslimin wal muslimat, sesungguhnya orang-orang yang berserah diri, kaum muslimin dan juga kaum muslimat, sampai pada ucapan Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan dari sifat-sifat keutamaan dari kaum muslimin dan kaum muslimat. Wadzakirin Allah katsira wadzakirat, dan mereka lelaki yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadzakirat, dan wanita-wanita yang banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima.
maka Allah Azza wa Jalla menjanjikan untuk mereka pengampunan dan pahala yang amat besar, yang amat agung. Itu keutamaan dari para wanita muslimah yang memanfaatkan nikmat lisan dengan cara dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau Syekhah hafizahullah taala, wa rawa al-Imam Ahmad fi musnadihi wa Tirmidzi wal lafdhu lah. Ini lafaz dari Imam At-Tirmidzi. An Abi Darda radhiyallahu taala anhu. Annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum warfa'iha fi darajatikum wa khairun lakum min infaqi dhahabi wal wariq wa khairun lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu ya Rasulullah, qalu bala ya Rasulullah, qala dzikrullah. Qala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ma syai'un anja min adabillah min dzikrillah wa huwa fi sahih musnad. Dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, bahasanya dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum, maukah kalian saya khabarkan bi khairi a'malikum wa azkaha, amalan-amalan kalian yang terbaik dan yang paling azka, yang paling sucinya di sisi Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala. Warfa'iha, dan yang paling tingginya di dalam derajat-derajat kalian. Dan juga yang lebih baik, yang lebih utama untuk kalian dari menginfakkan emas dan perak. Lebih baik untuk kalian dari berjumpa dengan musuh kalian. Kemudian kalian memenggal dari lehernya dan mereka membalasnya. Ini lebih besar keutamaannya dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka pun berkata, bala, kenapa tidak? Wahai Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, dzikrullah, itulah berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan yang paling dahsyatnya, yang paling utama, yang paling meninggikan derajat, yang paling baiknya. Bahkan lebih baik dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, tidak ada sesuatu apapun yang lebih menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala dari mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalam Sahih Al-Musnad. Jelas ya? Oleh sebab itu, ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau berkata, ad-dzikru lil qalbi kalma lis-samak. Fa kaifa yakunu halus samak idza ukhrija minal ma. Kata beliau rahimahullah taala, ya saking pentingnya dari zikir ini, kita juga sudah sebutkan dari keutamannya. Oleh sebab itu, ya seorang muslim dan muslimah hendaknya mereka tidak lepas dari zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, zikir
untuk hati, kedudukannya itu bagaikan ikan terhadap atau bagaikan air untuk ikan. Maka bagaimana keadaan ikan itu apabila dia dikeluarkan dari air? Itu dzikir kedudukannya bagi hati seorang muslim dan muslimah. Ikan itu ketika dikeluarkan dari air, dia pasti akan mati. Demikian pula ketika seseorang dia hilang dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jasadnya dia berjalan, kelihatannya dia hidup, tapi sebenarnya dia adalah bangkai atau mayat yang berjalan. Tidak ada kehidupan sama sekali pada dirinya. Jelas ya? Oleh sebab itu, hendaknya dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih menenangkan jiwa seseorang di kehidupan dunia ini selain dari zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia ini hanya akan menyeret kepada hal yang melelahkan dia. Tidak akan membuat dirinya tenang. Semakin besar apa yang dia dapatkan, maka semakin gelisah dari hatinya. Tidak ada ketenangan sama sekali. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dari sifat seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka itu akan tenang dengan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikrullah, hati-hati itu akan menjadi tenang. Jadi tidak ada ketenangan dengan harta, tidak ada ketenangan dengan jabatan, karir dan seterusnya. Yang akan menenangkan jiwa seseorang adalah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan tentang zikrullah ini sangatlah luas. Yang jelas dia kaitannya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan berupaya menjauhkan diri dari apa yang Allah Subhanahu wa taala larang darinya. Jelas ya? Karena pada setiap ketaatan yang kita amalkan, yang kita tegakkan, di dalamnya pasti ada makna zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pada apa yang kita tinggalkan dari dosa dan maksiat. Motivasinya karena kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah dari wujud ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan seorang hamba di kehidupan dunia dan juga di negeri akhirat. Ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kita di sore hari ini. Semoga ada manfaat bagi kita seluruhnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari seluruh amalan kebaikan kita, melipat gandakannya, mengampuni